Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sepertinya tambah semangat ya semuanya ya, karena kemarin kita liburan akhir pekan. Oke, kita masuk lagi hari ini. Kita belajar PPKN dengan materi bentuk-bentuk keberagaman sosial di masyarakat dan juga manfaatnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita membaca lafaz basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, biar tambah semangat, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia itu sangat beragam sekali. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, negara kita Indonesia mendapat julukan negara majemuk atau bangsa yang plural. Ada apa aja sih Bu keragaman yang ada di masyarakat kita? Ya, keragaman sosial yang ada di masyarakat kita itu meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, jenis kelamin, dan juga mata pencaharian. Oke, sekarang yang pertama ada keragaman agama. Agama, siapa yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Iya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dari banyaknya agama yang ada di Indonesia, kita patutnya saling bertoleransi antar umat beragama. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, keragaman sosial suku bangsa. Suku bangsa itu golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contoh, suku Batak, yaitu dari Sumatera Utara, dari Medan. Lalu ada suku Jawa, dari Pulau Jawa, contohnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dan lain-lain. Yang ketiga ada Betawi. Betawi itu dari Jakarta. Lalu ada suku Dayak. Suku Dayak yaitu dari Kalimantan. Dan seterusnya. Walaupun kita berbeda-beda suku, kita harus menjadi satu kesatuan. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada keragaman usia. Di masyarakat kita pasti banyak yang beda-beda usia. Ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang tua. Nah, semuanya itu harus saling menghormati. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membeda-bedakan ya. Setelah usia, kita juga ada keragaman jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Lalu keberagaman mata pencaharian. Mata pencaharian suatu penduduk itu biasanya dipengaruhi oleh letak geografis di setiap wilayah. Misalnya, di dataran tinggi ada yang menjadi petani, ada juga yang menjadi peternak. Di area pantai, pastinya ada yang menjadi nelayan, ada yang juga menjadi pedagang. Di dataran rendah, ada yang menjadi pegawai, ada juga yang menjadi karyawan, ada juga yang menjadi pedagang. Di lingkungan sekitar kita pastinya berbeda-beda ya setiap orang pekerjaannya. Ada yang menjadi guru misalnya, ada yang menjadi polisi, ada yang bekerja di bank,
ada yang menjadi pedagang, dan masih banyak lagi. Semuanya itu tujuan utamanya yaitu untuk mencari rezeki. Jadi kita tidak boleh memandang rendah suatu pekerjaan. Oke, seperti yang kita ketahui ya, ada banyak sekali bentuk-bentuk keberagaman sosial yang ada di masyarakat kita. Salah satu bentuk-bentuk keberagaman yang terbentuk secara formal yaitu ada organisasi sosial. Contohnya nih ya, di masyarakat kita yaitu ada Karang Taruna, ada juga organisasi amal, dan juga ada organisasi paguyuban seni dan tari. Lalu ada juga yang non formal, contohnya yaitu kerja bakti, camping, dan lain-lain. Itu semua dapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Keberagaman sosial itu ada banyak manfaatnya. Apa aja sih? Ya, yang pertama itu ada pemersatu bangsa. Jadi, keberagaman itu bukan menjadi penghalang, namun menjadi satu pendorong agar kita lebih kuat dalam mempersatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat menjadi daya tarik wisatawan. Jadi, wisatawan yang datang itu tidak hanya melihat keindahan alam saja, namun mereka tidak dapat menemukan keragaman budaya di negara lain kecuali di negara Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman sosial, budaya, organisasi maupun komunitas kemasyarakatan. Dengan banyaknya keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia, kita harus semakin kuat dalam bersatu. Kita tidak boleh saling memusuhi, saling berkelahi, kita harus saling menghargai. Karena keberagaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita, sehingga kita harus mensyukurinya dengan cara saling menghargai dan juga saling menghormati satu sama lain. Walaupun kita banyak berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda jenis kelamin, berbeda pekerjaan, namun kita tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian materi dari Ibu hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan jangan lupa kerjain tugasnya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.